semuanya, balik lagi bareng aku Aristiana Disa. Di video kali ini aku akan memberikan informasi tentang faktor-faktor penyebab gagalnya SBMPTN. Siapa yang masih santai-santai atau masih rebahan, tinggal beberapa bulan lagi kalian sudah melaksanakan UTBK. Terlalu santai bisa membuat kamu gagal SBMPTN karena persiapan kamu untuk UTBK tuh kurang. Biasanya pada bilang, masih lama, nanti aja. Untuk berhasil lolos SBMPTN, berarti kamu harus mempunyai nilai UTBK yang aman dong. Maka dari itu harus dipersiapkan dari sekarang. Dibutuhkan juga kedisiplinan, konsistensi, dan juga niat yang kuat. Faktor yang kedua adalah terlalu berharap dengan SNMPTN. Kok bisa sih bisa menjadi faktor penyebab gagalnya SBMPTN? Biasanya siswa yang eligible untuk SNMPTN baru persiapan belajar UTBK setelah pengumuman SNMPTN saat dia dinyatakan tidak diterima SNMPTN. Tentang waktu pengumuman SNMPTN dengan pelaksanaan UTBK biasanya hanya berjarak beberapa minggu saja. Tetapi untungnya tahun ini 2022 masih ada jarak waktu puasa dan juga lebaran. Tetapi tetap saja yang kelihatannya masih lama, ternyata tiba-tiba udah deket aja. Apakah kamu bisa menguasai semua materi UTBK dalam waktu yang singkat? Kalaupun bisa, persiapannya pun tidak semaksimal kalau kamu udah nyiapin dari sekarang. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Kalau kamu nanti tidak lolos SNMPTN, kamu masih bisa lolos di jalur lainnya seperti SBMPTN. Yang ketiga, pola belajar UTBK. Jangan belajar UTBK hanya dengan hafalan. Tidak cukup cara belajar UTBK hanya dengan seperti itu. Cara belajar hafalan kurang sesuai dengan pola soal UTBK yang high order thinking skill. Kalau hanya hafalan, bisa jadi saat UTBK tiba-tiba blank. Cobalah menerapkan belajar dari pemahaman konsep, karena konsep merupakan basic dasar materi dari soal-soal UTBK. Dengan paham konsep, kalian jadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Mau soalnya divariasikan dalam bentuk apapun, kalian pasti bisa menjawabnya. Yang keempat adalah kurang latihan soal dan jarang ikut tryout. Latihan soal ini penting banget untuk mengasah kemampuan kamu. Setelah paham konsep, step selanjutnya adalah latihan soal. Percuma dong hanya belajar materi saja tetapi tidak diaplikasikan, dilatih ke soal-soal. Banyak sumber referensi untuk latihan soal, salah satunya dari buku. Nah, aku mau merekomendasikan buku dari Kampung Soal. Ini dia 2 buku dari Kampung Soal. Kenapa kok buku-buku seleksi mandiri aku rekomendasikan untuk UTBK? Karena buku-buku ini juga berisi soal-soal latihan yang soalnya juga materinya tuh biasanya sama dengan soal-soal UTBK gitu. Jadi kalian juga bisa nyiapin dari buku-buku seleksi mandiri ini. Sekalian juga kalian nyiapin untuk persiapan UTUL dan juga SIMAK. Nah, buku dari Kampung Soal ini covernya tebel banget. Untuk yang buku UTUL UGM Sosum, covernya berwarna hijau dan ini tuh tebel banget covernya kayak gini. Dalamnya seperti ini. Kertasnya tuh HVS tebal. Dimulai dari sini, ini ada daftar isinya. Lalu ada soal-soalnya juga. Ini contohnya ada soal UTUL asli tahun 2015 kode 647. Ini naskah soal asli UTUL UGM. Lalu juga ada pembahasannya. Lalu di Kampung Soal ini bukunya dilengkapi dengan gambar yang berwarna. Jadi lebih asik kan belajar materinya. Kalian lebih mudah memahami materinya. Nah, total halamannya ini ada 472 halaman. Dan di sini terdapat aplikasi drilling soal plus pembahasan. Lalu untuk sosum ini terdiri dari materi matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, potensi skolastik, lalu sejarah, ekonomi, geografi, dan juga sosiologi. Lalu ada bonus juga bimbel online intensif, tryout eksklusif, lalu aplikasi Kampung Soal, lalu kalian juga dapat grup belajar WA. Lalu ada juga teknik jitu jawab soal psikotes, lalu daftar prodi dan prospek kerja, lalu peta kampus, update info CBT UM/UGM, lalu ada paket soal 2010 sampai 2021, paket soal prediksi tahun ini 2022, skema kisi-kisi soal, teknik belajar efektif 4KU, passing grade eksklusif,
teknik menghitung passing grade, cara sukses memilih jurusan, dan informasi beasiswa terbaru. Yang di belakangnya sini ada review asli dari teman-teman kalian yang lolos di UGM gitu. Tuh ini ada dari Marisa yang lolos Fakultas Kedokteran UGM, yang lolos Fakultas Teknik UGM, dan lain-lain. Berarti buku kamu soal ini terbukti dan juga terpercaya kan untuk persiapan kamu menghadapi baik dari UTBK, lalu juga menghadapi UTL UGM, dan juga yang satunya ini SIMAK UI. Yang SIMAK UI ini untuk yang Saintek ini ya, ini warnanya covernya pink dan juga kuning, ada putihnya juga, lalu juga sama-sama tebel covernya. Untuk yang Saintek berisi matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi. Lalu ini adalah skema kisi-kisi materi soal, misal di bagian sosum. Di ekonomi yang sering keluar materi apa aja sih? Misalnya di materi permintaan dan penawaran. Lalu di sejarah juga sama seperti itu. Untuk yang geografi, wah yang sering keluar materi litosfer, hidrosfer, dan lain-lain. Lalu yang di sosiologi misalnya ada interaksi sosial, lalu ada konflik. Jadi di sini tuh dijelasin secara detail gitu loh materi-materi apa aja yang sering keluar. Nah ini untuk yang Saintek di matematika IPA dan biologi juga sama. Lalu di sini juga ada testimoni yang lolos SIMAK UI. Untuk total halamannya ada 430 halaman. Terus juga ada soal asli SIMAK UI beserta pembahasannya. Terus ini contohnya untuk yang Saintek yang biologi ada gambar struktur sel kayak gini ya contohnya, dan itu gambarnya berwarna gitu. Jadi kalian lebih asik buat mempelajarinya. Gimana sih belinya? Kalian bisa langsung beli di Shopee-nya Kampung Soal. Lalu kalian juga bisa langsung ke Instagram Kampung Soal. Nanti linknya aku taruh di deskripsi dan juga sosial medianya. Oh iya, jangan lupa ada giveaway, langsung aja cek di Instagram aku. Oke, jadi jangan anggap sepele latihan soal dan juga mengerjakan tryout, karena ini bisa menjadi kunci keberhasilanmu untuk SBMPTN. Dengan sering latihan soal dan juga tryout, bisa mengukur kemampuanmu udah sampai mana, dan kamu bisa menemui jenis-jenis soal UTBK. Anggaplah tryout ini sebagai simulasi UTBK yang sebenarnya. Rajin mengikuti tryout bisa membuat kamu terpacu untuk sering berlatih soal dan semakin semangat untuk menghadapi UTBK. Lalu penyebab yang kelima yaitu tidak aktif mencari informasi. Nah di sini aku tekankan lagi untuk kalian para pejuang PTN itu harus lebih update gitu tentang info-info masuk PTN. Aku harap keinginan tahu kalian tuh harus lebih ditingkatkan lagi. Sekarang kan lebih mudah, info-info sudah banyak banget di sosial media, di Instagram, di YouTube, dan lain-lain. Kalau ada waktu senggang, ada waktu luang, usahakan untuk mencari info-info masuk PTN. Kalau kamu tidak tahu mengenai informasi masuk PTN, kan sama aja kamu udah kalah sebelum ke medan perang. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, mulailah untuk aktif mencari informasi dari sekarang. Misalnya, untuk jadwal-jadwalnya tuh kapan, lalu update mengenai soal-soal yang sering keluar di UTBK tuh apa saja. Dari informasi-informasi tersebut, kamu menjadi lebih siap dan matang untuk menghadapi UTBK. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Sukses bagi kalian para pejuang UTBK. Semangat! Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!